kalau orang meninggalkan sidang melawan perintah hakim. Maaf majelis hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Silakan majelis hakim bersama jaksa lanjutkan saja sidang sampai vonis tanpa kehadiran saya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Kenapa di Indonesia belum ada undang-undang contempt of court seperti di Amerika? Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf. Kehadiran di persidangan adalah kewajiban, bukan hak. Jadi saudara tidak punya hak untuk walk out. Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya. Kalau di Amerika, hakim berhak langsung memerintahkan pengunjung atau terdakwa untuk ditahan. Sekali lagi majelis hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan majelis hakim? Terdakwa tidak menjawab pertanyaan majelis hakim yang mulia. Itu hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun. Tanpa penyidikan lagi, kalau contempt of court. Rekam apa? Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Tolonglah Habib dulu supaya bisa berpikir dengan tenang. Perbaikan hukum Indonesia. Salam ombudsman. Nanti aparat pemerintah kejaksaan itu nanti melaksanakan. Mungkin ingin begini, kan sudah ada aturan. Sekali lagi saya sampaikan dengan berat hati, saya tidak ridho untuk sidang secara online. Tapi sebagai profesor tadi jawab gimana? Sebagai ahli hukum, setuju nggak dengan sikap hakim atau belum ada di keras? Ya dong, kalau itu, tetapi itu urusan hakim lah. Gitu ya. Dan kalau dipaksakan, saya mohon izin, saya akan walk out, saya akan keluar dari ruang sidang ini. Gitu ya. Saya pemerintah tidak boleh hakim harus begini kan tidak boleh. Saya dengar kemarin ada, Pak Mahfud MD ini kan begini kan. Bahwa terdakwa sudah melepaskan haknya untuk membela diri. Majelis hakim, kemarin seminggu yang lalu kita sama tahu para koruptor Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte bisa hadir dalam ruang sidang. Kenapa saya tidak bisa? Betul, maaf ya Habib, itu beda lah. Habib ini banyak simpatisannya. Saya dengar, itu dengar. Tetapi ketahuilah bahwa saya bukan hakim. Tidak boleh, saya yang harus begini, hakimnya harus begini. Menko Polhukam Mahfud MD mendatangi kedai kopi Joni, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mahfud bertemu secara langsung dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan berbincang dengan masyarakat lainnya. Mahfud tiba di Kopi Joni pukul 8 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 20 Maret 2021. Kedatangan Mahfud dikawal ketat oleh aparat kepolisian, Satpol PP dan TNI di sekitar lokasi. Saat Mahfud datang, Hotman Paris menyambutnya dengan antusias. Hotman Paris dengan ciri khasnya yang glamor terlihat mengenakan jas motif corak-corak berwarna emas. Tamu kita yang terhormat Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, membahas masalah-masalah hukum yang sangat sensitif belakangan ini. Seusai kepentingannya dengan Hotman Paris, Menko Polhukam Mahfud MD ikut menanggapi terkait Rizik Syihab yang hanya diam saat ditanya oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Mahfud mengatakan dalam proses persidangan, wewenang tertinggi ada di tangan hakim. Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah. Itu hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun nanti aparat pemerintah. Polisi, kejaksaan, itu nanti melaksanakan. Hakim ingin begini kan itu sudah ada aturannya, ujar Mahfud kepada wartawan. Mahfud berada di kedai kopi Joni setelah bertemu dan berbincang dengan pengacara Hotman Paris Hutapea. Dalam kesempatan itu, Hotman meminta pendapat kepada Mahfud soal sikap hakim dalam persidangan tersebut. Pada penuntut umum yang di Barreskrim, supaya terdakwa tetap diupayakan berada di ruang persidangan. Terdakwa masih dalam
ruang persidangan majelis hakim, cuman tidak tampak di layar kamera. Sekali lagi majelis hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan majelis hakim? Sebagai profesor, setuju nggak dengan hakim? Atau perlu nggak lebih keras? Kata Hotman Paris kepada Mahfud. Mahfud setuju dengan pertanyaan dari Hotman Paris soal sikap hakim yang seharusnya lebih keras. Namun, Mahfud tidak punya ranah untuk memberikan saran kepada hakim. Iya dong, kalau begitu. Tetapi itu urusan hakim. Saya pemerintah nggak boleh, hakim harus begini, ujar Mahfud. Saya dengar kemarin Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD kami dibeginikan. Saya dengar itu viral. Tapi ketahuilah, saya bukan hakim. Enggak boleh, woi. Harus begini hakimnya, harus begini. Enggak bisa, sambung Mahfud. Saya dengar itu viral. Tetapi ketahuilah bahwa saya bukan hakim. Tidak boleh, saya yang harus begini hakimnya, harus begini. Lebih lanjut, Hotman Paris menyebut sudah mengusulkan kepada Mahfud MD untuk dibuatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu mengenai penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court. Tadi saya usulkan agar segera dibentuk Perpu Undang-Undang Contempt of Court, kata Hotman. Diberitakan sebelumnya, drama kembali terjadi dalam ruang sidang terdakwa HRS. Dalam sidang pembacaan dakwa terkait hasil swab test dalam kasus Rumah Sakit Umi, Rizik Syihab hanya terdiam dan berdiam saja meski berkali-kali ditanya oleh majelis hakim. Sidang digelar secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat kemarin 19 Maret 2021. Saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab ke muka persidangan. Please, kami minta kepada penuntut umum yang di Barreskrim Polri segera meminta bantuan petugas kepolisian untuk menghadapkan terdakwa Habib Rizik ke depan persidangan. Ya, kami sedang melaksanakan. Terdakwa sudah dihadapkan di persidangan. Saudara terdakwa, dipersilahkan duduk. Awalnya, majelis hakim mempersilahkan Rizik Syihab untuk duduk. Saudara terdakwa dipersilahkan duduk. Saudara terdakwa mendengarkan suara saya, dipersilahkan duduk oleh majelis hakim, ujar majelis hakim. Pada persidangan kasus penghasutan dan mengakibatkan kerumunan di Petamburan, Rizik pun menolak mengikuti persidangan tersebut. Rizik bersikeras menolak persidangan secara online dan meminta dihadirkan langsung di ruang persidangan. Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyebut Rizik melawan saat hendak dibawa dari rutan ke ruang sidang virtual di kantor Barreskrim Polri di kawasan Jakarta Selatan. Jaksa menyebut Rizik Syihab dalam keadaan sehat sehingga tak ada alasan untuk absen di persidangan. Di rutan Barreskrim bahwa terjadi perlawanan antara petugas dan terdakwa. Kami berusaha menghadirkan terdakwa, ujarnya. Jaksa menyatakan tak perlu negosiasi dengan Rizik. Polisi dan pengawal rutan harus bisa menghadirkan Rizik ke persidangan secara online dengan cara apapun. Akhirnya, Rizik pun berhasil dibawa ke depan kamera sidang online. Sidang dakwaan pun dimulai, namun Rizik tetap menolak disidang secara online.